Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Helgi Mahendra dengan NPM 06 20 20 107 302. Ya, kali ini saya akan menjelaskan program soal praktikum pertemuan yang kedua, yaitu modul 3 dan 4. Modul 3-nya yaitu dengan soal buatlah program sel kalkulator yang berisi A. Penjumlahan, B. Pengurangan, C. Perkalian, dan D. Pembagian. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke dalam terminal. Ya, masuk ke dalam terminal, kemudian ketikkan nano.sh. Ya, oh, bentar. Sebelumnya baik, kita masuk ke rootnya dulu, sudo main i, kemudian password. Oke, kemudian ketikkan nano.sh. Ya, jika sudah maka akan muncul seperti ini. Ya, karena ini di shell maka ketikkan bin bash kalkulator. Itu ini digunakan untuk menampilkan perintah. Kemudian read ini digunakan untuk variabel inputan. Jadi di sini masukkan dua angka, terdapat variabel inputan berupa variabel A dan variabel B. Kemudian menampilkan lagi perintah seperti ini. Jadi membuat menu kalkulator seperti yang di soal, sesuai permintaan soal, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian masukkan variabel read pilih sebagai inputan di case esak. Ya, dan case pilih ini menunjukkan inputannya agar bisa dipilih. Jadi jika memilih satu, maka proses akan melakukan variabel A dijumlahkan dengan variabel B. Jika memilih angka 2, maka variabel A dikurangi variabel B. Jika memilih angka 3, variabel A dikali dengan variabel B. Jika memilih angka 4, variabel A dibagi dengan variabel B. Kemudian, jika sudah, maka kita cetak hasil perintahnya, yaitu hasil perhitungan, kemudian dari prosesnya ini sesuai dengan pilihan yang ada di menu. Ya, untuk yang pertama masukkan dua angka, jadi 3 dan 4. Kemudian kalkulatornya itu penjumlahan. Jadi karena satu hasil penjumlahan, maka hasil perhitungannya yaitu 7. Kemudian masukkan dua angka lagi, menu kalkulatornya yaitu perkalian, maka 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian masukkan dua angka, 9 sama 3. Dia melakukan pengurangan, maka 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke, kemudian pembagian. Yang pertama masukkan angka pertama 8, masukkan angka kedua di variabel B berupa 2, maka bagian hasil perhitungannya yaitu 4. Ya. Ya, ini nano kalkulator.sh supaya masuk ke dalam sini. Nah, selanjutnya soal praktikum yang kedua. Buatlah sebuah grup dengan nama karyawan dan sebuah file dengan nama gaji.txt. Kemudian masukkan file tersebut ke dalam grup. Selanjutnya buat 3 user baru dengan menggunakan satu baris perintah dan bagi akses terhadap file gaji.txt dengan ketentuan sebagai berikut. User Muria bisa melakukan read, write, dan execute. Sedangkan user Fajrul bisa melakukan read and write. User Karis hanya bisa melakukan read. Iya.
Ya gimana? Oke, coba. Yang pertama adalah masuk ke dalam root dengan menggunakan sudo min I di terminal. Kemudian buat sebuah grup, ya, kemudian buat sebuah grup dengan perintah grup add dan nama grupnya. Ini adalah nama grupnya. Oke. Nah, karena di sini diminta untuk membuat file .txt, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke direktorinya. Jadi masuk ke direktori dengan nama folder Victor. Kemudian jika sudah masuk ke direktorinya, maka tambahkan file gaji.txt ini tadi, ya, atau gaji.txt. Nah, setelah sudah, maka rubah kepemilikan file direktori menjadi milik grup menggunakan perintah chgrp. Mana chgrp? Ya, chgrp. Ya, ini ya, perintah chgrp. Ya, jadi yang di bawah sini mana tadi chgrp? Ya, ini. Jadi directory atau folder Victor serta file gaji.txt itu menjadi kepemilikan grup. Oke, jika sudah, maka nah di sini kemudian buat user dalam satu baris ya. Jadi kita buat add user Muria, kemudian diberikan operator n, kemudian add user lagi Fazrul, dan operator n lagi add user Karis. Nah, perintah add user sendiri digunakan untuk menambah user. Ya, jika sudah add user, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini. Jadi ada add user yang nama Muria, dan ini nomor indeksnya. Ya, di dalam sini kita diminta untuk membuat password dan full name, room number, room phone, yang lainnya. Kemudian klik tekan Y jika informasi tersebut benar. Ya, menunya seperti itu. Dan yang Fajrul pun sama. Nah, Karis juga sama. Ya, kemudian saya cek lagi dengan mengetikkan perintah get etc/group. Nah, di sini untuk mengecek apakah usernya sudah ada, ternyata sudah ada grup karyawan dengan usernya Muria, Fajrul, Karis. Jadi bisa. Ya, selanjutnya yaitu pada menu grupnya. Masukkan user ya ke dalam sebuah grup dengan perintah gpasswd. Nah, ini ada opsinya min A sampai
main A besar. Ya, ini ada add user, delete user, help, root, remove, restrict, member user, administrator, admin. Sampai mana ya? Ya, ini ya. Jadi oke, password main A, kemudian nama usernya, kemudian nama grupnya. Ini adding user mulia atau grup karyawan. Kemudian yang ini salah pengetikan, kemudian oke, password min A Fajrul karyawan adding user. Sedangkan user Karis nggak perlu kita masukkan ke grup karena dimintanya cuman bisa read aja. Oke, kemudian mana ini? Iya, kemudian gunakan perintah chown kacau. Perintah chown digunakan untuk merubah user ID sebuah file atau directory. Ya, jadi usernya yaitu pertama Ria, usernya, ownernya maksudnya. Ya, ya, di dalam grup karyawan terdapat Nuria dan Bajrul, sedangkan Karis enggak saya masukkan. Ya, ini untuk memberikan jaga digunakan untuk merubah kepemilikan file directory. Ya, tadi udah ya. Ini lagi nggak apa-apa. Kemudian ls, perintah ls untuk menambahkan sebuah direktorinya. Ya, tadi ya. Ya, kemudian kita login ke user Karis dengan mengetikkan su kemudian usernya. Maka usernya akan berubah menjadi Karis. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ya, jadi yang percobaan pertama ini Karis belum kita ubah permissionnya. Jadi kita coba dulu menggunakan user Karis dengan mengisikan gaji.txt ini dengan kalimat percobaan untuk 4 dan bisa karena permissionnya belum berubah. Jadi kita pindah ke user vector 14. Ya, kita di sini menggunakan chmod ya. Chmod digunakan untuk menambah dan mengurangi izin memakai atau mengakses file atau directory. Jadi ada R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Nah, karena ada 3 baris, jadi yang baris pertama ini berupa owner, ke-6 ini berupa group, dan 4 ini others atau lainnya. Ya, jadi angka 7 ini owner berupa ownernya tadi Muria, usernya. Jadi 7 ini dapat dari angka kombinasi di mana 4 itu read, 2 write, dan 1 execute sesuai permintaan soal. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Sedangkan di user Fastroll itu cuman minta read sama write. Jadi 4 ditambah 2. Nah, sedangkan untuk user others atau user Karis itu cuma diminta untuk write saja. Maka dikasih angka 4 terus saja. Ya. Oke. Kemudian ini
uh, ya, kemudian masuk ke user garis lagi menggunakan perintah su, kemudian kita cek gaji.txt nya. Tadi ya. Ya, masuk ke user garis dengan su garis, kemudian root cat gaji.txt untuk menampilkan gajinya. Ternyata permission denied. Ya, oh salah tadi, mungkin yang ini ya, home Victor 14, Victor nama direktorinya, terus cat gaji.txt. Jadi gaji.txt nya permissionnya denied. Ya, ini ya gaji.txt nya masuk ke grup karyawan. Oke, segitu saja penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.